Buatku rasanya nggak lengkap kalau lagi di Yogyakarta tapi nggak mampir ke area Gunung Kidul. Aku sempetin ngabisin waktuku di Gunung Kidul seharian kemarin ke tempat yang cantik banget. Tepatnya di Pantai Grigak, pantai yang sepi dengan trek yang cukup ekstrim. Pas banget nih buat aku yang emang mau sekalian olahraga. Terus setelah itu aku lanjut lagi mampir ke Taman Bunga Amarilis yang pas banget nih lagi di waktu dimana bunga-bunga itu lagi pada mekar. Cantik banget. Untuk info-info lengkapnya ada di videoku yang sebelumnya ya. Linknya aku taruh di description supaya kalian yang penasaran bisa langsung cek. Dan setelah seharian main-main di area Gunung Kidul, saatnya aku bergeser untuk nikmatin suasana yang berada di daerah lereng Merapi. Anyway, sebelum itu, untuk saat ini aku lagi nginep di penginapan yang nyaman banget, bersih, dan punya view yang bagus juga. Namanya adalah Twin House Jogja, yang berlokasi di daerah Kaliurang, tepatnya di Jalan Saren, Kecamatan Ngemplak. Lokasi penginapannya itu persis di seberang sawah. Jadi kita bisa nikmatin view sawah yang cantik ini dari salah satu jendela yang ada di bangunan Twin House Jogja. Dan sekarang masih sekitar jam 8 pagi, aku lagi perjalanan menuju ke arah lereng Gunung Merapi. Tujuan pertamaku itu mampir ke salah satu tempat wisata yang ada di sana nih. Dan udah lama juga aku penasaran sama tempat itu. Namanya adalah Stonehenge Merapi Jogja. Lokasi tepatnya berada di Dusun Petung, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Kalau ditempuh dari Twin House Jogja ini sih memakan waktu sekitar 30 menitan aja. Karena jarak diantaranya itu sekitar 15 kilometeran. Selama perjalanan menuju ke sana, aku happy banget karena disuguhin sama pemandangan Gunung Merapi yang indah dan gagah banget nih. Pas banget cuacanya lagi cerah, jadi puncak dari Gunung Merapinya kelihatan banget. Akhirnya sampai juga nih di area loketnya Stonehenge. Untuk masuk ke dalam, kita harus bayar tiket seharga 15.000 per orangnya. Dan itu belum termasuk parkir ya. Berhubung di sini aku naik motor, jadi aku kena charge parkir sebesar 2.000 aja. Setelah bayar, langsung masuk aja lewat tangga ini. Anyway, Stonehenge ini adalah objek wisata yang merupakan replikasi dari Stonehenge yang berada di Inggris, yang dibangun dengan skala 1:1. Tingginya itu mencapai 4 meter loh, dan sebagiannya itu dibuat menggunakan batu asli. Nah, batuan yang digunakan di Stonehenge ini berasal dari batuan erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 2010 silam. Meskipun ini cuma replika, tapi objek wisata ini cukup menarik untuk dikunjungin. Ditambah lagi udara di sini tuh sejuk banget. Dan kalau cuaca lagi cerah, kita bisa lihat Gunung Merapi yang nampak di latar belakangnya. Anyway, objek wisata ini buka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore ya. Sekarang waktunya aku untuk nikmatin dan foto-foto di Stonehenge Yogyakarta ini.
puas nikmatin suasana Stonehenge, aku lanjut lagi nih ke destinasi selanjutnya yang masih satu area dengan kaki Gunung Merapi ini. Kali ini aku mau jalan-jalan ke Bukit Klangon. Bukit Klangon merupakan tempat wisata alam yang posisinya nggak jauh dari lereng Gunung Merapi. Lokasi tepatnya berada di Desa Gelegaharjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman. Jaraknya sekitar 10 kilometeran dari Stonehenge, Yogyakarta. Yang kalau ditempuh naik motor begini sih cuma ngabisin waktu sekitar 30 menitan aja, sambil disuguhin pemandangan hijau yang cantik selama perjalanan pastinya. Enak banget deh pokoknya untuk dinikmatin karena cuacanya juga sejuk banget, soalnya masih berada di lereng Gunung Merapi. Selain itu, Bukit Klangon itu sendiri juga berada di ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut yang membuat suasana di sini benar-benar sejuk dan seger banget. Terus kita itu bisa lihat kemegahan dari Gunung Merapi. Apalagi kalau cuacanya lagi cerah, bakal kelihatan sampai ujung teratasnya Gunung Merapi yang indah banget. Nah, ini dia akhirnya aku sampai. Untuk masuk ke area Bukit Klangon, kita cukup bayar tiket sebesar 5.000 aja. Dan ini dia area parkirnya. Luas banget, selain bisa untuk parkir mobil dan motor, di sini juga bisa untuk parkir bis. Oh iya, kawasan wisata ini buka setiap hari tanpa batasan jam operasional loh. Jadi pengunjung bisa main kesini kapanpun. Dan ternyata di sini banyak berjejer warung-warung gitu, beserta tempat duduknya juga. Jadi buat yang kesini hanya untuk sekadar duduk-duduk sambil liatin pemandangan sih bisa banget. Mereka jual aneka cemilan, minuman, terus ada makanan instan kayak Indomie gitu, yang range harganya ada di kisaran 2000-an sampai belasan ribu aja. Murah banget kan? Setelah minum dan duduk-duduk sebentar di warung, sekarang aku mau explore area Bukit Klangon ini. Sayangnya pas aku kesini, cuaca lagi cerah tapi berkabut gitu, jadi ujung dari Gunung Merapinya nggak kelihatan. But it's okay, begini aja suasananya masih tetap enak banget. Aku kesini di tengah siang tapi nggak panas sama sekali. Cenderung lebih sejuk karena kita berada di kaki Gunung Merapi. Jadi enak banget nih buat jalan-jalan kayak gini. Anyway, ada banyak aktivitas sebenarnya loh yang bisa kita lakuin selain jalan kaki kayak gini, seperti flying fox, nyetir ATV. Terus di sini juga bisa camping. Jadi di Bukit Klangon ini menyediakan camping ground yang cukup luas. Terus di sekitar area ini juga terdapat fasilitas seperti kamar mandi, gazebo, musola. Jadi nyaman banget nih buat camping di sini. Oh iya, selain itu, buat pengunjung yang suka kegiatan downhill, pengelola Bukit Klangon ini menyediakan fasilitas sirkuit atau jalur downhill yang cukup menantang. Jadi kita bisa bersepeda menyusuri jalur-jalur yang udah disediain, yang pastinya cukup naik turun dan terdapat beberapa area yang terjal juga. Cocok banget nih buat yang suka kegiatan downhill. Anyway, saat ini aku lagi menyusuri jalanan khusus pejalan kaki yang aku juga nggak begitu tahu sih nembusnya kemana. Cuma karena aku lagi pingin jalan kaki, jadi sekalian aja nih aku menyusuri jalan setapak ini. Mungkin ini merupakan trek yang juga bisa dipakai untuk mendaki ke arah gunung ya. Karena Bukit Klangon itu sendiri juga masih berjarak sekitar 4-5 km dari Gunung Merapi. Atau mungkin ini juga merupakan trek downhill yang aku bilang tadi. Sekarang waktunya aku untuk nikmatin suasana dari perjalanan ini.
Next, setelah puas jalan-jalan di Bukit Klangon, aku lanjut menuju ke arah balik, tapi sekalian cari makan dulu nih. Aku coba cari tempat yang masih di daerah kaki Gunung Merapi ini, sampai akhirnya ketemu nih tempat yang cukup nyaman untuk duduk-duduk. Namanya adalah Cout Coffee, yaitu merupakan coffee shop yang berlokasi di Jalan Pager Jurang, Kecamatan Cangkringan. Akses menuju ke sini mudah banget, terus parkirannya juga luas. Untuk tempatnya enak banget sih ini buat nongkrong. Hawanya masih sangat sejuk dan tenang, meskipun coffee shop ini tanpa menggunakan AC, tapi nggak panas sama sekali, karena mungkin lokasinya yang masih di area kaki Gunung Merapi. Terus untuk makanannya ya cukup oke lah. Dengan tempat kayak gini sih terbilang murah ya, karena ada di kisaran belasan sampai 20 ribuan aja. Menu-menunya juga variatif nih. Selain itu, view dari coffee shop ini adalah bambu-bambu dan perkebunan gitu. Asri banget dan udaranya juga segar, karena setiap sisi bangunannya dibikin terbuka. Terus banyak tanamannya juga nih di area indoor. Nah, kalau kita lihat keluar, karena posisi tempat ini berada di pinggir jalan, jadi kita bisa lihat nih orang lalu lalang dari sini. Dan seringnya yang lewat itu adalah wisatawan yang naik jeep untuk wisata Merapi di atas sana. Jadi dari atas sini kita juga bisa lihat nih keseruan mereka. Singkat cerita, akhirnya waktu udah sore aja nih. Setelah aku tadi balik ke penginapan, sekarang aku lanjut keluar lagi untuk cari kafe lucu. Karena aku mau ngerjain kerjaan-kerjaanku nih sambil ngemil gitu. Dan akhirnya aku stop di kafe yang lokasinya gak jauh nih dari penginapanku. Namanya adalah Logue Jogja. Lokasinya berada di Jalan Surirejo, Kecamatan Ngaglik. Begitu aku lewat jalanan ini sih, aku langsung notice ya kalau ada coffee shop yang dari depannya aja udah kelihatan menarik nih dan cozy gitu. Jadi aku langsung mampir ke sini dan bener aja, begitu aku masuk, ternyata cafe ini punya konsep yang secara estetika bagus banget nih untuk dinikmatin. Dan oke juga untuk jadi spot foto. Pemilihan warnanya yang didominasi warna broken white dan banyak aksen kayu bikin cafe ini terasa cozy sih. Ditambah lagi udaranya yang adem juga. Selain itu, ternyata area dari cafe ini tuh cukup luas loh. Dan terdapat 2 lantai plus area bordesnya yang bisa kita pakai untuk duduk-duduk juga. Untuk view dari cafe ini langsung menghadap ke perkebunan dan persawahan sekitar. Inilah salah satu yang membuat udara dari cafe ini terasa seger banget meskipun tanpa menggunakan AC. Dan oh iya, untuk menunya itu cukup banyak loh pilihannya. Harganya ada di kisaran belasan sampai 30 ribuan juga ada. Berhubung tadi aku udah makan, jadi sekarang aku pesan cookies dan minum kopi. Sekarang waktunya aku untuk nikmatin suasana dari Logue ini sambil ngerjain kerjaan-kerjaanku. And yep, segitu dulu aja videoku kali ini. Semoga info-infonya membantu untuk kalian yang juga mau jalan-jalan ke Yogyakarta. Tepatnya yang spesifik mau ke arah lereng Gunung Merapi. Wisata Stonehenge dan Bukit Klangon bisa banget nih jadi pilihan kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku untuk info tempat-tempat selanjutnya. Thank you for watching. Bye.